sekarang kita masuk di segmen ketiga, tapi kita masih membuka penelpon bagi pemirsa di rumah yang pengen nelpon sesuai nama kita hari ini. Ada Mbak Dwi sama Mas Ano. Yola ini sebagai rope access atau apa suka manjat-manjat itu loh. Lebih manjat-manjat ya. Sambil manjat-manjat. Nah, tenda. Mbak Dewi di saat begawainya itu gedungnya mana yang paling sulit? Untuk kerjanya. Kalau untuk kesulitan kayaknya gedung yang tinggi pasti memiliki kesulitan karena angin. Oh, anginnya lebih kuat ya. Makin tinggi ya angin semakin. Ada nggak kira-kira Cak ada gedung yang Cak ini yang susah nih Cak misal? Ada memang salah. Sebelumnya ada survei dulu pasti kan. Betul. Misalnya ada job nih gedung ini nih. Agak Dilihat dulu susah pasti gitu ya. loh. Disurvei dulu pasti. Pernah jadi Mbak? Pernah. Terakhir seperti gedung Zuri. Zuri itu kan paling tinggi di Palembang. Jadi posisi angin itu pasti ke dia semua. Nggak ada talangan. Nah itu kemarin kita benerin neon box-nya yang besar itu, yang paling besar itu ukurannya 5x5. Jadi akrilik itu kan bentangannya luas. Kita kerja pagi anginnya deras, kita kerja sore tetap deras. Nah itu kita mikirnya gimana ini caranya. Ya apalagi cuaca Palembang kan lagi nggak tentu. Kadang panas, kemarin kadang itu. tahu-tahu tiba-tiba hujan. Iya. Itu Cak mana itu kalau pas lagi manjat tuh pagi cuaca cerah, tiba-tiba pas lagi di atas hujan. Itu langsung turun. Turun langsung ya. Atau kalau kita memang sudah melihat, biasa ada yang standby di atas, memang melihat arah angin dan cuaca. Jadi kalau yang di atas sudah warning, sebelah kiri sudah gelap, sudah hujan. Itu kan kelihatan kalau di gedung atas. Oke, kita turun. Kadang juga kita nggak bisa prediksi, tiba-tiba datang. Nah itu tetap langsung turun gitu. Berarti di atas tuh anginnya lebih kencang nih. Kencangnya nih. Kalau Cak aja sih main aja. Nah, Mbak, itu ada support system lain nggak? Maksudnya saat kita di pojok lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan itu, maksudnya tuh kalau ada mengkondisikannya itu Cak mano Cak itu? Ya, misalnya ada pintu darurat dari misalnya dari setiap gedung tuh kan dari berapa lantainya itu kan mungkin kita sudah ada sistemnya nih. Apa memang harus turun ke bawah? Ya, apa harus turun ke bawah atau memang ada tim kita yang memang merescue kita lain? Kalau untuk itu biasanya kita di awal tetap orientasi medan di lokasi. Kayak di Zuri itu kita nggak turun sampai bawah. Jadi ada di bagian stuck itu ada pintu. Jadi kita turunnya cukup di sana. Di situ. Itulah berarti kita sudah tahu titik-titik yang mana untuk kita direspon. Betul. Apalagi kalau terjadinya dehidrasi biasanya itu. Nah itu baru ada biasanya tim penyelamatan. Dari tim kita juga jadi komplit. Jadi asesmennya udah tepat. Kalau ada kejadian teman kita pingsan atau dehidrasi, teman yang satu ini bisa nolong gitu. Nah, Standby ya? Iya, ada yang standby. Kak Ano, pernah nggak mengalami hal-hal yang maksudnya itu hal unik atau hal aneh di kita kan yang kesulitan nih mungkin dari hal-hal yang mungkin dari hal apa contohnya kan dari kalau kita hotel atau Mbak Dwi tadi kan kita kan kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita atau tamu pengunjung yang memang kejingok jauh aja dan di foto stop jauh aja Mas Bang. Jadi lucu, saya pernah lagi cuci gedung ya, cuci gedung di daerah Tangerang waktu itu. Nah, terus di hotel waktu itu, hotel. Nah, tiba-tiba ada yang sedang melakukan sedang aku masih pikiranku jadi saya lagi cuci gedung ya udah saya langsung saya cuci itu karena kan ordengnya masih kebuka udah saya langsung turun gitu kan tapi tetap aja besoknya saya ditegur sama manajemen hotelnya gitu disangka ngintip padahal memang itu yang lagi dibersihin. Tidak Mas aku tidak jajan. Memang kita misalnya Mas di sini mungkin ada itu. Nah, itu mungkin itu miskoordinasi antara manajemen dan tamunya. Itu yang paling lucu sih. Tapi selama itu ada masa sulit enggak pas di atas itu? Apalah kira-kira sulitan? Masa sulit paling waktu di towernya. Tadi ada bersihin lebah juga ya? Iya. Ambil madu aja. Ambil madu. Sulitannya cek mana tuh? Sulitannya yang pertama kita menghadapi resiko jatuh ya. Terus yang kedua kita
menghadapi resiko Tersengat. tersengat. Benar. Nah itu pertama muka saya bengkak-bengkak. Iya, karena Risiko ya, risiko. kostumnya saya bikin sendiri, ya kan. Lalu ada yang masuk, ada yang bocor. Oh, ada yang bocor. Jadi muka semua bengkak-bengkak. Habis itu turun. Besokannya saya coba lagi. Nah, itu udah lebih baik lagi. Ya, lebih Kalau safety Mbak lagi. Dwi, resikonya untuk ketinggian itu apa? Resikonya di atas itu. Kalau di Risiko bawah kan ada apa? resiko. Ada aja. Tidak, kalau di bawah kan nggak nyampe ya. Kalau di situ resikonya aku angin, aku pusing, balik aku terus mual kalau itu. nanya. Kalau resiko ya salah satunya pasti jatuh kalau memang tidak safety. Iya. Terus tertiup angin, apalagi Tertiup badan kecil-kecil. Cak aku nih kan Iya. sering nian pokoknya. Berarti melayang-layang. ya. Iya, pernah lah dapat kejadian kayak itu. Terus mungkin terpleset bisa. Oh, sering tergelincir, Pak. Terpleset bisa. Terasa. Itu sih paling. Itu tiap-tiap ini Mbak Dwi ya, apa Mas Ano, Mbak Dwi. Tiap gedung kan beda kesulitannya. Beda-beda kesulitannya. Kira-kira satu gedung ini berapa lama Menyelesaikan. menyelesaikannya, Mbak? Misalnya dapat job dari gedung ini, juri taruhlah ya, Satu gedung tuh biasanya berapa orang dan berapa lama sih menyelesaikan? mengerjakannya. Kalau cuci-cuci sih termasuk cepat ya. Yang lama itu kalau ngecat. Oh, Cat ngecat. termasuk juga ya? Ngecat masuk juga. Itu bagian sisi luar gedung atau fasadnya kan. Nah, kalau ngecat itu paling lama. Karena kan Berapa harus lama itu? cuaca juga. Bisa satu gedung 1 bulan. Oh. Nah, gitu. Nah, yang paling lama yang di Jakarta ada tuh pembangunan stadion. Nah, itu udah hampir setahun lebih. Ngecat. Apa? Phone, Ya, kita halo. angkat. Angkat dulu, halo. Halo. Nelpon Halo. Tigo kita. Warung Ebo dengan siapa di mana? Dengan Ariel di Bukit. Dengan Ariel. Bang Boril, silakan. Dengan Ariel di Bukit. Ya, silakan. Silakan Ariel di Bukit. Ariel Peter Pan. Ya, Cek. Untuk bayaran upah itu tuh berapa aja kisarannya? Upahnya berapa? Pak, gaji. Oke, Terus per ada job mungkin ya. perbedaan setiap ketinggian gedung tuh bayarannya beda apa tidak? Nah, ya. Jasanya tuh. Bayarannya. Bayaran itu setiap gedung tuh di ketinggian atau berdasarkan apa Cek itu nah? Berdasarkan apa pembayarannya tuh perbedaannya? Itu basic Cek. Oh, bukan soal Lebih ke pekerjaannya apa gitu. Kayak Lebih ke instalasi. kesulitannya kali ya. Iya. Ya, Kisarannya apa, Mbak? Berapa, Mbak? Mungkin pemirsa nih agak kepo ini dengan harganya. Ya misalnya bersihin, terus Mungkin kemudian- di angka 500 sampai 1 juta mungkin per Hari. hari. Per Biasa. hari. Iya. dihitung per hari. 500 Dihitung per hari. sampai 1 juta Per hari itu ya. per hari. Itu tergantung dari Masa pekerjaan berapa masa lama. pekerjaan dan perusahaannya masing-masing. Coba sih. deh hitung sehari 500 sampai sejuta. Sebulan paling lama nah. Ya 30 juta. 30. Iya. Cuman itulah ilmunya kan bertahun-tahun Ya, mereka. ya. Yang harga yang sangat wajar untuk mereka dapatkan karena memang ilmunya juga tidak mudah yang mereka dapatkan tadi. Jadi yang kalau minat silakan yang minat ya. Ini ada arisan ya di situ ya. Ada arisan saja di samping. Kampung sebelah ada arisan. Aduh. Akhirnya ibu-ibu ke mana? Nah, kita balik lagi ke Mas Ano. Mas Ano ini memang awalnya profesi ini dari panjat inilah atau memang sebelumnya sudah ada profesi lain? Hobi, saya hobi. Oh, hobi. manjat. Sama- Ikut di Sama kampus. atlet juga. Enggak, di kampus ikut pecinta alam. Oh, pecinta. Iya. Oh, hobi hiking, hobi. Iya, ah. hobi. Lalu ya sama ada tawaran pekerjaan, mendalami sampai sekarang. Jadi profesi. Tapi sebelumnya belum pernah bekerja di mana-mana. Belum. Oh, memang sudah bekerja langsung ke Iya. Iya. akses ini. Jadi Akses ini. hokinya langsung ke yang manjat-manjat. Buat Mbak Dewi pas di atas ketinggian tuh jingok cak kami ini kecil apa besar? Kecilnya ya. Kecilnya. Kecilnya. Oh iya, ada lah Pak Ari. Iya. Pas tinggal pucuk
kan kecilan. Yang kecil nama kecil. Iya, sama kecil. Mari kau yang dijingo cuma jambol kamu. Itu pun kalau kecingoan. Nah, oh ya. Tangkong sento kayu mana itu? Ya sudah pemirsa, kita iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami sedang sekali ini di Warung Epo. Cigenda wong maksudnya eta lagi cigenda. Cigenda. Mbak diminum Mas. Apa ya?